Sekarang kita akan memulai pelajaran kita yang baru, yaitu mengenai peran pelaku ekonomi. Ya, mengenai peran pelaku ekonomi. Ibu akan mengabsen dulu ya. Semuanya sudah hadir di sini? Sudah, Bu. Sudah. Ingrid ada? Ada, Bu. Tasya? Ada, Bu. Hadir, Bu. Wahyu? Hadir, Bu. Hadir. Anastasia? Hadir, Bu. Oke, Hizkia? Ya. Hadir, Bu. Oke, Grace Simbolo? Hadir, Bu. Semuanya Ibu lihat hadir ya. Oke, sekarang kita harus memulai pelajaran kita, yaitu mengenai peran pelaku ekonomi. Nah, kenapa kita perlu mempelajari peran pelaku ekonomi? Karena setiap kita mempunyai peran di dalam kehidupan sehari-hari. Ada peran kita, apakah kita sebagai konsumen, apakah sebagai produsen, apakah sebagai masyarakat luar negeri, atau sebagai pemerintah. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai, pertama sekali adalah mengenai produksi atau mengenai produsen. Udah, mengenai produsen. Nah, sekarang yang menjadi tujuan pembelajaran kita, yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Jadi peserta didik dapat menjelaskan konsep produksi, distribusi, dan konsumsi sebagai kegiatan ekonomi yang penuh tanggung jawab, bekerja keras, toleransi, dan bekerja sama. Nah, itu adalah yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Ibu akan memutarkan video pembelajaran. Silahkan kamu saksikan. Kalau ada nanti yang mau kamu tanyakan, silahkan ditanyakan ya. Sudah dilihat? Sudah, Bu. Sudah. Oke, silahkan. Lanjut. Nah, pengertian produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan, menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan produksi harus didukung oleh faktor-faktor produksi. Di antaranya adalah 1. Faktor produksi alam, 2. Faktor produksi tenaga kerja, 3. Faktor produksi modal atau kapital, dan 4 adalah faktor produksi keahlian. Dalam melakukan kegiatan produksi, yang pertama kita butuhkan adalah bahan. Bahan yang diambil dari alam. Nah, bahan ini ada yang dapat diperbaharui seperti tanah perkebunan dan pertanian. Kemudian ada yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi. Yang kedua adalah tenaga kerja. Tenaga kerja ini mengeluarkan tenaga, waktu, dan pikirannya untuk menciptakan suatu produk. Kemudian kita juga butuh modal atau kapital, baik berbentuk uang maupun barang, yang dapat digunakan untuk produksi lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah keahlian. Dengan keahlian, kegiatan produksi dapat terencana dengan baik dan dilaksanakan, dikendalikan dan diawasi secara menyeluruh. Kemudian kita masuki teori perilaku produsen. Produsen berusaha menghasilkan produk seoptimal mungkin dan mengatur penggunaan faktor-faktor produksi secara efisien sehingga mampu menghasilkan keuntungan yang maksimum. Teori perilaku produsen menjelaskan prinsip produsen untuk menerapkan efisiensi dan memperoleh laba maksimum dalam kegiatan produksi yang dilakukan. Adapun keputusan yang diambil adalah 1. Berapa banyak produk yang harus dihasilkan, 2. Berapa banyak faktor produksi yang harus digunakan. Berikutnya kita akan membahas mengenai distribusi. Nah, pengertian distribusi adalah suatu kegiatan untuk
menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Jadi bagaimana supaya barang itu sampai dari produsen ke konsumen. Itu artinya kegiatan distribusi ini merupakan jembatan antara kegiatan produksi dengan kegiatan konsumsi. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Faktor-faktor tersebut adalah pertimbangan pasar, pertimbangan barang, pertimbangan perusahaan, dan pertimbangan perantara. Pertimbangan pasar maksudnya di sini adalah siapakah pembelinya, jumlah pesanannya berapa, itu maksudnya pertimbangan pasar. Kemudian pertimbangan barang, misalnya barang tersebut itu beratnya berapa, besarnya berapa, nilainya berapa, mudah rusak enggak, itu adalah pertimbangan barang. Kemudian ada juga pertimbangan dari sisi perusahaan dan juga sisi perantaranya. Kegiatan distribusi ini terbagi dua, yaitu distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Distribusi langsung maksudnya adalah barang dan jasa disalurkan kepada konsumen secara langsung tanpa melalui perantara. Sedangkan distribusi tidak langsung adalah penyalurannya melalui perantara. Berikutnya kita akan membahas materi mengenai konsumsi. Anak-anakku sekalian, pastinya setiap hari kita melakukan yang namanya konsumsi. Nah, pengertian konsumsi adalah kegiatan yang sifatnya mengurangi, menghabiskan manfaat atau nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekarang mari kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Faktor yang pertama adalah pendapatan. Mengapa pendapatan bisa mempengaruhi konsumsi? Karena semakin tinggi pendapatan seseorang, maka tingkat konsumsinya juga semakin tinggi. Ketika pendapatannya rendah, maka dia akan mengkonsumsi lebih sedikit barang atau jasa. Sekarang harga. Ketika harga suatu barang atau jasa itu tinggi, maka tingkat konsumsi seseorang juga akan rendah. Nah, begitu juga sebaliknya. Tingkat pendidikan. Pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir seseorang dalam melakukan kegiatan konsumsi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, umumnya tingkat konsumsinya juga akan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Jumlah keluarga. Keluarga yang jumlah anggotanya lebih besar akan membuat tingkat konsumsinya semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Jenis kelamin. Kebutuhan barang atau jasa antara pria dan wanita tentunya sangat berbeda. Hal tersebut juga akan mempengaruhi tingkat konsumsi. Selera dan gaya. Sebagian orang memiliki selera dan gaya yang lebih baik, baik dalam hal berbusana maupun hal lainnya. Hal ini membuat tingkat konsumsi mereka menjadi lebih tinggi ketimbang mereka yang kurang memperhatikan selera atau gaya. Adat istiadat atau kebiasaan. Kebiasaan dan adat istiadat di suatu daerah juga mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakatnya. Adalah teori perilaku konsumen. Nah, selain produsen, ternyata konsumen memiliki perilaku tersendiri, di mana konsumen berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berpatokan kepada pendapatannya. Kalau produsen berusaha memperoleh keuntungan yang maksimum, konsumen berusaha untuk memperoleh kepuasan yang maksimum dengan uang yang ia miliki. Dalam analisis tentang perilaku konsumen, digunakan dua pendekatan. Yang pertama, teori nilai guna. Yang kedua adalah kurva kepuasan maksimum. Bisa, ayo. Oh ya, silakan Revansel. Apa itu tadi produksi? Ayo. Silakan jawab. Ya, adalah kegiatan menghasilkan atau menambah guna barang. Ya, jadi produksi itu adalah kegiatan untuk menciptakan atau untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang, ya kan? Iya, itu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, maaf ya, tadi terputus tadi jaringan Ibu. Ya, tadi siapa yang mau menjawab faktor-faktor yang mempengaruhi produksi? Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi adalah 1. Sumber daya alam, 2. Sumber daya manusia, 3. Sumber daya modal,
4. Sumber daya keahlian dan kewirausahaan. Oke, bagus. Iya. Oke, jadi itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi daripada produksi. Kemudian setelah barang diproduksi, maka barang itu akan didistribusikan. Kalau didistribusikan maksudnya di situ adalah disalurkan kepada masyarakat, kepada konsumen, ya kan, disalurkan. Setelah disalurkan, maka kita siap untuk mengkonsumsi. Mengkonsumsi itu adalah menghabiskan nilai guna suatu barang. Kelompok yang pertama, Yosi, Octavia, Wahyu, Christopher. Kelompok yang kedua, Fadel, Hizkia, Grace, Ingrid, dan Anastasia. Kelompok 1 sudah, Bu. Iya, silakan dijawab. Yosi, mana Yosi? Saya Bu Christopher, Bu. Kegiatan produksi berdasarkan atas adalah bahwa suatu barang harus melalui proses terlebih dahulu sebelum diberikan kepada konsumen. Iya. Nah, jadi barang itu harus diproses terlebih dahulu ya, sebelum barang itu sampai kepada konsumen. Harus diproduksi terlebih dahulu. Dan Ibu akan menayangkan LKPD. Jadi kamu diskusi dengan teman-teman kelompokmu melalui WA. Mengerti? Semua dulu menjawab. Udah, Bu. Oh, sudah. Oke. Sudah ya. Nah, kamu perhatikan di situ. Nah, silahkan kamu berdiskusi melalui WA bersama teman-temanmu ya. Setelah kamu dapat nanti, silahkan kamu presentasikan bersama teman-teman kelompokmu. Oke, berikutnya pertanyaan yang ketiga. Siapa yang bisa menjawab? Laura, ayo. Pelaku ekonomi adalah individu atau lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi. Iya, pelaku ekonomi adalah lembaga-lembaga atau mungkin individu-individu yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Sekarang kelompok yang keempat menjawab pertanyaan yang keempat. Konsumsi adalah susunan kebutuhan seseorang terhadap barang dan jasa yang akan dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu yang dipenuhi dari pendapatannya. Pola konsumsi tiap orang berbeda-beda. Orang yang berpendapatan tinggi berbeda pola konsumsinya dengan orang yang berpendapatan menengah. Berbeda pula dengan orang yang berpendapatan rendah. Pola konsumsi direktur berbeda dengan konsumsi karyawan. Pola konsumsi buruh berbeda dengan pola konsumsi petani. Perbedaan pola konsumsi tiap orang tidak hanya dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pendapatan, tapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. A. Tingkat pendidikan pengetahuan. B. Kondisi tempat tinggal iklim. C. Jenis pekerjaan, kondisi sosial budaya masyarakat. F. Tingginya harga barang dan jasa. G. Selera yang sedang berkembang di masyarakat. Pola konsumsi orang berbeda-beda, tetapi secara umum dalam berkonsumsi orang akan mendahulukan kebutuhan pokok atau primer, baru kemudian kebutuhan lainnya seperti sekunder dan tersier. Pertanyaan dari pembahasan kita hari ini? Ada pertanyaan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Untuk melihat bahwa kamu sudah paham mengenai pelajaran kita hari ini, kita masuk ke kuisis. Ya, dipersiapkan dirinya ya. Iya. Sudah. Nah, dijawab perlahan-lahan. Jangan terburu-buru dibaca soalnya. Kita sudah selesai tadi melakukan kuisis. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan hasil pelajaran kita hari ini? Apakah korupsi itu penting? Oke, sudah mengerti apa yang kita bahas hari ini?
Sudah, Bu. Dibuka. Sudah. Sudah, Bu. Sudah mengertikah apa yang kita bahas hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah mengerti? Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. ya. Kita sudahi pelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan membahas mengenai peran pelaku ekonomi, yaitu ekonomi yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, kemudian juga pemerintah dan masyarakat luar negeri. Terima kasih anak-anak Ibu. Kita jumpa lagi minggu depan. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siap, Bu. Siang, Bu.